Selamat datang kembali di Kame Podcast KPKNL Pontianak bersama saya Jessica Deviana. Inovasi podcast ini dibuat oleh KPKNL Pontianak dengan tujuan dapat menjadi wadah diskusi maupun sharing terkait isu dan kebijakan yang dikemas dengan obrolan yang ringan dan santai tentunya. Hari ini saya sudah menyiapkan sebuah kuis untuk memulai podcast hari ini. Jadi ada gambar Bu hari ini. Ada gambar, boleh dilihat penonton hari ini. Boleh ditebak selama 3 detik kira-kira siapakah wanita di foto ini gitu ya. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah tepat sekali. Jawabannya adalah Raden Ajeng Kartini. Berdasarkan ketetapan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964, Era Kartini diangkat sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Tak hanya itu, berkat peran dan kepeduliannya terhadap pendidikan khususnya bagi kaum perempuan, membuat hari kelahirannya yakni 21 April ditetapkan sebagai Hari Kartini. Salah satu berkat dari perjuangan kesetaraan hak perempuan yang dilakukan oleh R.A. Kartini, perempuan Indonesia dapat bersinar dan berkarya dengan bebas, bahkan melanjutkan perjuangan yang dilakukan oleh R.A. Kartini. Saat ini telah hadir di Kame Podcast salah satu pemimpin perempuan di bidang pemerintahan, tepatnya Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Kalimantan Barat, Dr. Kristianin Ati Puspitasari SHMKN atau yang biasa disapa dengan hangat Ibu Pita. Selamat pagi. Mbak Jessica. Apa kabar Ibu hari ini? Baik. Baik Bu, seperti yang kita ketahui sebagai pahlawan nasional, Era Kartini ini sudah menyumbang jasa besar bagi kesetaraan gender di Indonesia, sehingga perempuan dapat mewujudkan impiannya bahkan saat ini menjadi wanita karir misalnya Bu. Menurut Ibu, apakah saat ini setara gender itu benar-benar sudah diterapkan di dalam masyarakat? Iya, terima kasih Mbak Jessica. Sebetulnya memang kalau kita lihat saat ini memang perkembangannya positif ya. Saat negara Indonesia memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negaranya, baik laki-laki maupun perempuan, karena memang sama-sama manusia gitu kan, dengan segala kemampuannya gitu. Nah, namun berdasarkan data dari UNDP, memang Indonesia belum berada di peringkat yang baik gitu ya. Di tahun 2020 itu Indonesia berada di peringkat 103 dari 162 negara. Nah, kalau untuk negara ASEAN sendiri, dia peringkat ketiga terbawah gitu. Nah, itu yang mungkin kita perlu menjadi perhatian kita bersama lah ya, bahwa memang dalam kurun waktu ini perbaikannya semoga semakin baik ya, karena kita lihat sendiri juga di lingkungan Kementerian Keuangan juga kesempatan bagi pegawai perempuan juga semakin besar gitu ya. Itu juga sebagaimana arahan dan kebijakan dari Ibu Menteri Keuangan kita sendiri agar memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan, pegawai perempuan untuk berkarir lebih sama dengan pegawai laki-laki. Sebetulnya kalau kita lihat sendiri ya, hakikat dari kesetaraan gender itu seperti apa sih? Bahwa di sini ada kepastian bahwa kaum perempuan itu memiliki aksesibilitas yang sama dengan laki-laki gitu. Jadi memiliki kesempatan yang sama, ruang yang sama, serta dapat berpartisipasi ikut dalam pembangunan ini. Sesuai dengan keinginannya, kepentingannya dan aspirasinya. Itulah mengapa perempuan itu sebenarnya memang memiliki kemampuan yang sama sehingga dia layak untuk mendapat kesempatan yang sama juga dengan laki-laki. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, di Kementerian Keuangan juga sudah dilakukan ya, mungkin Ibu bisa jadi salah satu pemimpin juga. Ya. Nah, Ibu ini kan salah satu wujud nyata dari wanita karir, Bu. Tentu pengalaman yang menyenangkan di mana Ibu dapat memiliki relasi dengan banyak orang gitu ya, Bu. Bisa memiliki penghasilan sendiri. Namun tidak dapat kita pungkiri seperti tadi data yang sudah Ibu sampaikan juga gitu ya. Tetap ada juga stereotip di masyarakat yang kurang setuju dengan adanya wanita yang bekerja atau mandiri dalam hal penghasilan. Nah, bagaimana Ibu menyikapi pandangan negatif terhadap kesuksesan yang diraih oleh perempuan ini gitu, Bu? Iya, kalau saya lihat di sini memang kita tidak bermaksud menyalahkan masa lalu atau apa ya, tapi memang ini efek ada ada pengaruh dari budaya kita sendiri gitu ya.
saat lebih bersifat paternalistik misalnya seperti itu. Tapi menurut saya masa lalu merupakan dasar kita, merupakan budaya kita ya, yang tentu akan berdampingan melatar belakangi pemikiran setiap warga negara Indonesia gitu ya. Tapi di sini kesetaraan gender kita memang memerlukan keterlibatan aktif juga dari pihak laki-laki nih, di mana mereka harus dapat merubah paradigmanya gitu, pola pikir mereka, dan memberi ruang kepada kaum perempuan untuk bersama-sama menjadi subjek dalam pembangunan negara Indonesia ini. Selain itu tidak dapat dipungkiri ya Mbak Jessica, peran negara yang sangat besar dengan powernya, negara dapat mengeluarkan kebijakan serta lebih berperan aktif di mana memastikan kedudukan perempuan dan laki-laki mendapat hak yang sama dalam segala bidang ya, baik dia untuk kesempatan berpolitik gitu ya, duduk dalam parlemen, kemudian dalam hukum perlakuannya sama gitu ya, kemudian pendidikan serta kesempatan pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Itu mungkin menurut saya yang dua hal yang perlu kita menjadi perhatian bersama. Iya. Baik Bu, bekerja ini tentu tidak lepas dari lika-liku kehidupan ya Bu, termasuk dalam menjalankan peran ibu sebagai ibu dalam keluarga gitu. Bagaimana cara ibu menjaga keseimbangan hidup maupun profesionalitas gitu ya saat menjalankan peran sebagai seorang ibu maupun wanita karir gitu Bu? Iya sih, sebenarnya sih seperti kayak mudah diucapkan tapi sulit dilakukan ya sebetulnya. Kalau menurut saya dalam perjalanan saya bekerja ini ya. Tapi gini, kalau dalam ini saya bukan menggurui ya, tapi hanya sharing aja sifatnya. Jadi kalau menurut saya, karena perempuan itu kebanyakan suka baper ya, suka apa-apa bawa perasaan. Itu sebenarnya ada nilai plus dan minus gitu ya, bukan selalu minus aja. Tapi ada juga kita harus menyampingkan kita terlalu main perasaan, itu mungkin menurut saya. Jadi kita harus memakai logika juga, logika yang punya empati ya, bukan ya logika yang itu tanpa perasaan, enggak, tapi logika yang berempati. Jadi jadi balance gitu. Kita tahu sendiri ya, memang sifat laki-laki lebih logika katanya dibanding perempuan. Nah itu mungkin yang bisa buat kita malah penghalang kalau apabila kita main perasaan terus, aduh nanti ini keluarga gimana gitu ya. Jadi kita ada rasa ketakutan sendiri terhadap gimana keluarga kita. Padahal kan itu kita bisa bekerja sama dengan pasangan kita ya, pasangan di keluarga kita untuk berbagi peran. Karena bagaimanapun kan seorang istri dalam keluarga itu kan juga dia menjadi tidak hanya bekerja aja di luar, tapi dia juga memberikan kontribusi untuk keluarganya, membantu kehidupan ekonomi keluarga itu sendiri lebih baik tentunya, dan lebih baik kualitasnya juga buat anak-anaknya, dan tentunya juga meringankan suami para wanita karir itu sendiri dalam segi ekonomi ya. Iya, itu mungkin Mbak. Baik. Kalau poinnya tadi saya melihat kendali emosi gitu ya, kemudian diskusi juga dengan pasangan untuk berbagi peran gitu ya Bu. Nah tentu Ibu punya role model nih Bu, atau panutan yang Ibu lihat gitu ya untuk menjadi contoh bagi Ibu bersemangat dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang istri, ibu maupun wanita karir sepenuhnya. Boleh dong Bu dibagikan siapa nih role model Ibu kira-kira? Sebetulnya banyak sekali ya wanita-wanita yang hebat ya di luar sana, betul kan? Betul. Iya. Seperti nanti Mbak Jessica, kalau Mbak Jessica siapa? Kalau saya Bu Sri Mulyani. Sama saya juga ya, itu pasti kan role model kita ya, karena ngelihat wajahnya aja tuh kelihatan tegas banget gitu. Betul. Ya karakternya. Seakan maksudnya bisa balance juga dengan kehidupan keluarganya, seperti yang kita lihat di IG kan, dengan anaknya, dengan cucunya. Beliau adalah seorang ibu, seorang wanita, seorang nenek saat keluar dari pekerjaannya. Tapi saat beliau bekerja itu menunjukkan benar-benar kompetensi kepintaran yang kemampuan yang dimiliki beliau miliki, itu kelihatan sekali kehebatannya itu yang menurut saya ngapain jauh-jauh ya, kalau kita ada role model yang bagus kita lihat aja Bu Sri Mulyani. Kita juga sering lihat gitu ya Bu. Iya. Jadi membuat kita semangat juga. Iya betul. Terima kasih Bu Sri Mulyani.
Kemudian Bu, tadi kan kita juga Ibu sudah menyebutkan juga tentang tantangan yang dihadapi gitu Bu. Tapi bagaimana cara lebih lanjut gitu ya Bu, terkait manajemen bagaimana menghadapi tantangan-tantangan tersebut gitu. Manajemen mengatasi tantangan yang Ibu tadi sudah sampaikan. Okay. Kalau menurut saya sendiri, jadi kita harus ada perasaan untuk dari kita sendiri ya. Bagaimana kita mengatasi rasa khawatir kita terhadap pandangan masyarakat yang mungkin masih seluruh Indonesia ini belum sama dong cara pandangnya gitu ya. Yang lebih kental ke adat istiadatnya, kemudian pemikiran primordialisme yang lekat dengan nilai-nilai, terus ada suku, ada etnis, ada ras yang melatar belakangi mereka berpikir terhadap perempuan dan laki-laki itu sendiri. Namun kita harus menanamkan dalam diri kita sendiri bahwa perempuan itu memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan laki-laki ya. Walaupun menurut saya juga tentunya perempuan tidak boleh merupakan kodratnya sebagai perempuan itu sendiri. Itu sih. Jadi kita harus istilahnya jangan negative thinking dulu ya. Saat suatu suku atau suatu etnis yang berdasarkan apapun ya pemikiran mereka itu tidak salah, tapi kita harus membuktikan dan menanamkan dalam diri kita sendiri bahwa kita dapat berjalan sebagaimana keinginan kita gitu, aspirasi kita gitu, dan kita bisa bekerja seperti, karena di negara Indonesia ini memang seperti kita lihat tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun bagaimana kemampuan dari perempuan itu sendiri untuk memperlihatkan gitu kemampuannya, sehingga dia bisa menyetarakan dirinya dengan laki-laki ya, pegawai laki-laki maksudnya. Iya, betul sekali. Yang penting kita terus berjuang juga ya Bu sebagai perempuan. Betul. Baik Bu, tidak terasa nih sudah di akhir diskusi kita pada hari ini nih Bu. Memperingati Hari Kartini hari ini, bolehkah Ibu bagikan pesan gitu ya, atau semangat perjuangan gitu buat wanita-wanita juga yang akan menonton podcast kita pada hari ini Bu? Iya, makasih Mbak Jessica. Ini nggak terbatas 1 kata 2 kata? Enggak dong Bu. Saya takutnya terbatas 1 kata, itu agak sulit juga di sana. Kok mungkin menurut pendapat saya nih ya, saya menulis nih ya, saya mencatat gitu. Alangkah sayangnya apabila kaum perempuan tidak berupaya secara maksimal atas potensi yang ada pada dirinya untuk dikembangkan dan diberikan kepada negara ini. Karena di balik kodratnya sebagai perempuan, kaum perempuan memiliki banyak talenta dalam dirinya yang bisa memberikan kontribusi untuk negara, juga untuk kualitas dalam keluarganya sendiri. Itu mungkin yang luar biasa Bu. Baik Ibu, terima kasih Ibu memberikan kesempatan kepada kami untuk berdiskusi dengan Ibu hari ini mengenai semangat Kartini pada masa kini ya Bu. Sama-sama Mbak Jessica. Kiranya podcast hari ini kita dapat mengingat makna dari Hari Kartini sebagai peringatan agar kaum perempuan terus mengembangkan sayapnya, percaya diri, dan pantang menyerah dalam mewujudkan impiannya. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kami hari ini. Mari kita tutup podcast hari ini dengan pesan juga yang pernah disampaikan oleh Ibu R.A. Kartini. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Sampai jumpa di episode kami podcast selanjutnya.